Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Sama-sama kita hormati segenap pengurus masjid Al Khairat Al Munawwarah, Bapak Imam, muazin, cici dan puan-puan, para orang tua saya. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah berada di penghabisan tanggal 7 Januari. Bermakna di tahun 2022 ini sudah 7 hari kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup. Padahal banyak orang-orang yang biasa kita bisa lihat di masjid kita ini, kita salam tangannya, kita bisa lihat senyumnya, kita tanya kabarnya, dia juga berdoa-doa yang sama dengan kita. Allahumma tawwil a'marana, ya Allah panjangkan umur kami. Tetapi ternyata ada yang lebih cepat datangnya daripada sampainya doanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ajal. Akhirnya sampai saat ini tak dapat lagi kita genggam tangannya, tak dapat lagi kita lihat senyum merekahnya, tak dapat lagi kita tanya kabarnya. Dan nanti pun kita akan bernasib sama pula dengan demikian. 7 hari yang Allah berikan ini menjadi bahan evaluasi bagi kita. Menurut kata Rasulullah bersabda dalam kitab Mustadrak Imam Al-Hakim, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Siapa yang hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, fahuwa rabih, maka dialah termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maqbud. Siapa yang hari ini sama saja kualitasnya dengan hari sebelumnya, fahuwa maqbud, maka dia termasuk golongan orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini sudah Allah berikan kesempatan dia untuk hidup di hari Jumat, hari yang begitu banyak kemuliaan-kemuliaan, tapi ternyata syarran min amsihi, lebih buruk dari hari sebelumnya, bahwa mal'un, maka dia termasuk orang yang terlaknat, yang celaka. Jadi 7 hari ini seharusnya kita evaluasi, kemudian kita perbaiki di hari-hari yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sengaja saya selama-lamakan mukadimahnya karena memang sekarang ini antara maghrib isya agak panjang waktunya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat-ingat, karena memang pertemuan kita dalam tafsir surah At-Tin ini sudah 4 kali
Jangankan bapak ibu yang sudah barang lama pakai, saya pun setiap mau datang jadwal ke sini terpaksa saya membaca lagi. Kenapa? Lupa. Jadi tak salah kita ulang-ulang. Surah At-Tin ini adalah wahyu yang ke-28. Surah At-Tin ini turun setelah surah Al-Buruj dan sebelum surah Al-Quraisy. Nah, surah At-Tin ini dia dikategorikan Makkiyah, yakni diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Surah At-Tin ini Allah mulai dengan ungkapan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Sumpah-sumpah Allah ini, Allah bersumpah dengan At-Tin, Zaitun, Tursina, kemudian Makkah. Dalam beberapa versi At-Tin dan Az-Zaitun ini bermakna buah-buahan. Sudah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu. Tetapi kalau kita lihat sebutan di ayat sesudahnya, maka para mufassir lebih berat menafsirkan At-Tin dan Az-Zaitun ini bernama tempat. Nah, apa yang ingin Allah sampaikan ketika Allah bersumpah kepada Tin, Zaitun, Tursina dan juga Makkah ini? Ternyata yang ingin Allah sampaikan kepada kita, Allah ingin menegaskan bahwa kita ini manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Apa pesan yang bisa kita ambil dari sampaian Allah bahwa manusia ini diciptakan dalam bentuk yang sangat luar biasa, bentuk yang sempurna? Yang pertama adalah dari proses penciptaan manusia itu sendiri, bahwa manusia itu 40 hari pertama diciptakan dalam bentuk segumpal mani yang hina. Kemudian 40 hari setelahnya segumpal mani ini berubah menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari setelahnya segumpal darah ini berubah menjadi segumpal daging. Kemudian 40 hari setelahnya baru Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Jadi kira-kira umur 4 bulan dalam ilmu Allah ini, itu anak sudah mulai dia bergerak. Tandanya bergerak itu sudah Allah tiupkan ruh. Jadi tanda manusia mati itu tak bisa bergerak lagi, sudah Allah tarik ruhnya. Nah, kemudian yang kedua, pesan yang ingin Allah sampaikan ketika Allah menyampaikan manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan, yakni agar kita menghargai ciptaan Allah tersebut. Ini yang jadi evaluasi kita nih. Sejauh mana seorang suami menghormati istri, sejauh mana istri menghormati seorang suami. Sedangkan semut saja harus kita hormati. Begitu Rasulullah mengajarkan kepada kita. Bagaimana Rasulullah katakan, la yabulanna ahadukum fil juhd. Janganlah kamu maaf kencing pipis di dalam lubang. Kenapa? Bisa jadi dalam lubang itu kalau ceramah somai ada jin. Dia sudah pasang baliho, mau pilkada, datang banjir bandang, hancurlah baliho. Bisa jadi dalam lubang itu ada semut-semut yang hidup. Datang pula awak yang jahat, buang air sembarangan. Begitulah ajaran Islami, sangat sempurna. Semut saja harus dihormati. Bagaimana seorang suami ketika ditanya istrinya, suami buka pintu rumah,
pasang muka suntuk, muka stres. Namanya perempuan ini sifatnya mudah penasaran, dia tanya suami ini, apa yang terjadi Pak? Apa masalah Pak? Tahu-tahu kau tuh doang. Mana paham kau kalau aku ceritakan. Begitulah bentuk suami menjengkali istri. Padahal istri itu cuma mau tanya saja, walaupun dia tidak paham. Begitu juga seorang istri menjengkali suami. Ketika seorang istri ini merasa pendapatan dia lebih tinggi daripada suaminya, mulailah istri menjengkali suami. Apa tidak, badan dah mulai peot, memberikan nafkah pun tidak mampu lagi, baik zahir mau batin. Belum lagi istri ini ternyata 8 jam sehari dia berjumpa dengan lawan jenis yang lebih intens lagi di kantornya. Awal-awal curhat, lama-lama curhat yang lebih mendalam lagi. Tengok datang ke rumah suami dah peot, tak pandai lagi mencari nafkah. Mulailah istri tak menghormati suami lagi. Ini adalah pesan tersirat yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau Allah sudah menciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan, maka kita yang Allah ciptakan ini sebagai sesama pencipta jangan merendahkan ciptaan Allah. Siapa yang menghina ciptaan Allah berarti sama dengan menghina Allah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Akan tetapi kemudian kami kembalikan manusia ini kepada tempat yang serendah-rendahnya. Kenapa? Karena manusia ini tak pandai bersyukur. Allah berikan mata, tak pernah mata itu dia gunakan untuk melihat yang haknya. Tak pernah mata itu dia gunakan untuk melihat Al-Quran. Allah berikan telinga ini dia arahkan kepada mendengar yang bukan haknya, mendengar ghibah, aib orang lain. Tak pernah dia gunakan telinganya ini mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan terasa bising olehnya ketika azan dikumandangkan. Ini bahaya. Ketika Allah berikan mulut, tak pernah mulut ini dia gunakan untuk berdakwah meskipun ke anak, ke istrinya. Allah berikan mulut, lidah yang sempurna, tak pernah dia gerakkan lidahnya itu untuk berzikir di hadapan Allah. Allah berikan tangan, tak pernah dia gunakan untuk menolong agama Allah. Allah berikan kaki, tak pernah kaki itu melangkah ke masjid. Akhirnya ummaradadnahu asfala safilin, kami kembalikan dia seperti bentuk awal ciptaannya. Apa itu? Hina, seperti segumpal mani. Nah, ternyata tak semua manusia yang seperti itu sifat. Kalaupun ada manusia itu setelah Allah berikan dia penciptaan yang sempurna yang menjadi amanah bagi dirinya, kemudian dia tak mampu dia menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya, ternyata tidak semua manusia yang sifatnya seperti itu. Kenapa demikian? Ada pembatasan dalam surah ini. Apa pembatasannya? Illal ladzina amanu. Ternyata manusia yang tak Allah kembalikan sehina-hinanya adalah syaratnya kecuali orang-orang yang beriman. Bulan yang lalu sudah saya jelaskan apa itu iman. Iman itu bermakna yakin. Yakin. Nah, tingkatan kepercayaan orang itu perlu dia koreksi dalam hati. Kalau kita lihat Habib Bahar, kenal?
Bagaimana dia tidak takutnya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana tidak takutnya para sahabat ketika datang kabar akan terjadinya perang. Bahkan mereka menunggu-nunggu kapan nih terjadi perang lagi, biar kita bisa mati syahid. Atau kita lihat saja contohnya sekarang yang real itu masyarakat Palestina. Saking kuatnya iman, meskipun dia tahu rudal biasa menyerang rumah mereka, mereka justru sholat Jumat di tempat Masjidil Aqsa. Pada situ selalu terjadi konflik, tapi mereka santai saja. Karena orang yang imannya kuat ini, kematian syahid itu bukan dia takuti, justru dia cari. Tapi di mana dengan kebalikannya orang-orang Israel? Begitu banyak berita-berita yang kita dapatkan ketika terjadi peperangan saja, banyak yang pakai popok. Kenapa? Terkencing di celana. Karena yang dia mau bukan kematian, tapi kehidupan. Itu kebalikannya. Ada yang berperang ingin mencari mati, tapi matinya mati syahid. Tapi ada lagi yang berperang ingin mencari hidup. Begitulah contoh keimanan. Contoh iman yang kuat itu tak takut apapun halangan ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, inilah namanya keyakinan. Dia yakin ketika dia berada dalam koridor menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dia yakin tak ada balasannya kecuali surga. Orang syahid itu tidak ada azab kuburnya, tidak ada azab kuburnya, langsung ke surga. Dia yakin. Nah, kira-kira nih kita terjadi perang nanti misalnya, berani tidak kita langsung terjun? Saya aja sekarang, kalau saya pikir-pikir, semenjak dah punya anak, dah punya bini, terkadang terpikir sama saya, kalau terjadilah perang katanya, syahid katanya, aduh macam mana lah anakku masih kecil, biniku masih cantik-cantiknya. Tandanya imanku perlu dipertanyakan. Jangankan lagi yang goib-goib, yang nyata-nyata saja kita susah kita membuktikan keimanan. Betul ya? Makanya ketika Allah berbicara tentang keimanan, berbicara tentang perintah sholat, kemudian berinfak, itu Allah mulai dengan beriman kepada yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kunci dari sholat dan berinfak ini, kunci yang pertama adalah beriman kepada yang ghaib, termasuk beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, neraka. Kalau ditanya beriman enggak? Beriman, tapi aplikasi bentuk keimanan itu tak nampak. Beriman orang dengan adanya surga, tapi usaha-usaha untuk menggapai surga itu tak ada. Justru nampaknya orang lebih beriman ke neraka. Kenapa? Usaha-usaha orang untuk ke neraka itu nampak. Nah, iman itu diwujudkan dalam bentuk tasdiqum biqalbi. Ada pembenaran dalam hati. Kemudian wa iqrar bil lisan. Kemudian dia wujudkan mengucap dalam lisan. Kemudian wa af'alun bi arkan. Kemudian dia nampakkan melaksanakan perintah Allah. Itulah orang yang beriman. Nah, orang yang beriman inilah yang dikecualikan Allah tidak dikembalikan dalam bentuk yang serendah-rendahnya.
tidak dikembalikan Allah kepada posisi martabat yang serendah-rendahnya. Kemudian apakah cukup iman? Tidak, ada lagi kelanjutannya. Wa amilus sholihati, dan beramal sholih. Terkadang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penghambat seseorang untuk beramal itu kena timbul dalam hatinya sifat was-was. Malas aku beramal, takut aku riya, takut aku sum'ah, takut aku sombong, takut aku takabur. Akhirnya tak beramal. Takut aku tak ikhlas nanti kalau beramal. Akhirnya tak ada amal. Padahal kata Allah dalam surah Taubah, wa qul i'malu. Katakanlah Muhammad, i'malu. Beramallah kamu. Fasayarallahu amalukum. Nanti Allah yang akan melihat amalmu. Jangan takut riya, jangan takut sombong. Pokoknya beramal. Soal ikhlas dan ikhlas nanti itu akan datang belakangan. Kita ini kan awal beramal ini pertama dimulai dari membiasakan. Kemudian dibiasakan, membiasakan, dan terbiasa. Dulu kita mau sholat, saya masih ingat lagi, kalau subuh itu ukurannya ayah saya bangunkan 3 kali panggil aja. Sukri bangun. Saya nggak ingat pas tidur berapa kali dipanggil. Sekali dulu. Jaga berapa menit. Sukri bangun. Nah ini benar. Kalau bertiga itu sama kayu api. Cepat-cepat bang. Kalau mak saya semua anger udah patah. Karena ayah saya itu suka keluar daerah. Jadi yang ngambil peran itu kadang banyak mak. Udah berapa banyak anger yang patah, kayu api yang sebelum dibakar dipercikkan dulu ke badan awak. Begitulah metode dibiasakan. Kemudian memaksakan diri, membiasakan, lama-lama terbiasa, menjadi kebutuhan. Jangan takut tidak ikhlas, yang penting beramal. Ini selesai sholat nggak mau sholat qobliyah, ba'diyah. Selesai sholat ba'diyah, sebelum sholat qobliyah. Kenapa? Takut aku dibilang orang riya, takut aku dibilang orang sum'ah, takut aku dibilang orang sombong. Akhirnya tidak beramal. Orang yang beramal tak mau beramal karena takut riya, sebenarnya pada saat itu dia sudah riya. Nah, kunci dalam hidup ini adalah beramal. Kemudian sholihat. Sholihat ini apa maknanya? Sholihat ini bisa kita lihat dalam asal katanya. Kalau dia sholuha, maknanya kebaikan. Amal sekecil apapun itu pasti akan Allah diperlihatkan nanti di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal sebiji zarrah pun kebaikan, yarah, pasti dia akan lihat. Sekecil apapun kebaikan. Makanya kita senyum saja itu kan tidak ada yang kurang dari kita. Hanya membuka bibir agak ke samping saja. Nah, tapi itu dinilai kebaikan. Karena ketika orang lihat kita senyum, orang pun yang pada saat hatinya itu gundah gulana, suntuk, dia stres, melihat senyum kita bisa terhibur. Makanya senyum yang sederhana seperti itu pun dinilai sedekah. Tabassumuka li wajhi akhika shadaqatu. Senyummu ke wajah saudara dihitung sedekah.
Berarti sedekah itu mempunyai makna yang umum. Kenapa? Senyum saja dihitung sedekah. Makanya kotak ini tak dikatakan kotak sedekah, tapi dikatakan kotak infak. Kenapa? Supaya ketika kotak ini lewat tak ada yang senyum, diisi. Ini lewat kotak senyum-senyum aja. Ini salah pengertian. Mungkin disangkanya kotak sedekah, padahal kotak infak. Jadi jangan senyum-senyum. Udah berisi tuh Pak. Udah kan? Nanti kan lapor kan. Nah, sekecil apapun kebaikan itu pasti akan lihat nanti. Kemudian wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kejahatan yang kita perbuat, ya pasti akan dilihat. Nah, amal solih sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti akan lihat, pasti kita akan lihat. Dan amal solih ini pula yang menjadi syarat nanti bagi kita yang ingin berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah. Wajah Allah itu adalah nikmat yang paling besar di surga nanti. Kalau anak muda mungkin yang dia pikirkan, surga itu nanti nikmatnya perempuan. Karena pada saat ini dia rasa nikmat yang paling enak itu adalah lawan jenis. Bagi seorang anak-anak, ketika dia membayangkan surga itu nikmat paling besarnya adalah mainan. Ketika sudah tua, betapa enaknya di surga. Karena nanti di surga itu peot-peot yang ada di badannya sudah tak ada lagi. Gigi-gigi yang ompong ini sudah nggak ada. Kenapa? Kembali ke muda. Tapi ternyata bukan itu nikmat surga yang paling besar. Nikmat surga yang paling besar adalah mampu melihat wajah Allah. Itu yang dikatakan Allah dalam surah Al-Kahfi. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka hendaklah dia beramal salih dan jangan mensekutukan Allah ketika mengibadahinya dengan apapun. Ini syarat. Amal salih ini itu kunci utamanya, kata yang sebelumnya adalah iman. Karena kalau seorang kafir dia tak beriman kepada Allah, tapi dia senantiasa beramal solih, maka balasannya tunai di dunia. Begitu dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Apa kata Rasul? Siapa orang-orang kafir yang berbuat solih, berbuat kebaikan, maka balasannya fayut'amul hasanat, maka dia akan diberikan makanan-makanan yang baik. Wala yujza bil akhirah, akan tapi tak akan mendapatkan kebaikan balasan di akhirat. Beda dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin itu dia akan dibalas di dunia dan dibalas di akhirat. Nah, inilah bentuk sifat rahmannya Allah. Kalau sifat rahman itu Allah berikan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk, termasuk orang-orang kafir. Dan sifat rahimnya Allah ini khusus untuk Allah berikan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, kunci amal soleh ini yakni beriman kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah. Barulah nanti akan mendapatkan balasan nikmat yang paling besar
adalah dapat melihat Allah dengan mata telanjang di surga nanti. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah berikan nanti nikmat masuk surga bertetangga nanti. Kalau Bapak Ibu tak lihat saya di surga, kan nanti kita ini orang-orang yang beriman ini akan bisa memberikan syafaat. Saya mohon Bapak Ibu, kalau tak nampak nanti saya di surga, tolong cari saya neraka. Mau enggak? Ketawa pula, ya Allah. Katanya neraka itu enggak seram. Tapi kalau Bapak Ibu yang taat saya temukan di surga, mungkin ada neraka. Mohon maaf, neraka itu panas Bapak Ibu sekalian. Tidak berani saya jemputnya di neraka. Nah, kalau solihat ini asal katanya soluha, maka bermakna kebaikan. Kalau asal katanya aslaha, maka dia bermakna perbaikan. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika Allah berkata kepada orang-orang kafir, janganlah kamu membuat kerusakan. Justru orang kafir ini mengaku-ngaku, innama nahnu muslihun, kami ini hanya berbuat kebaikan. Berarti kebaikan ini lawannya adalah kerusakan. Sudah pernah saya katakan beberapa pertemuan yang lalu bahwa ketika kita sebelum Allah ciptakan ini, para malaikat sudah memprediksi bahwa manusia yang Allah ciptakan dengan ahsani taqwim ini, dia akan nanti membuat mayyusidu fiha wa yasfikud dima, akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Nah, tugas kita lagi sebagai pemimpin khalifah di muka bumi ini, jangan sampai prediksi malaikat itu terjadi. Seperti itu pula kita lakukan ketika hidup di dunia ini. Sekarang nih perlu kita koreksi Bapak Ibu sekalian. Hampir setiap akhir tahun selalu Allah turunkan bencana. Betul kan? Hampir tiap tahun. Kenapa demikian? Karena kita yang pancing kemarahan Allah ini. Hampir tiap tahun. Jangan bilang Pekanbaru ini tidak pernah Allah berikan bencana. Tak ada potensi bencananya, karena tidak ada gunung, tidak ada laut. Jangan bilang sehari saja kita hujan di sini, di daerah Sukajadi ini terbenam. Betul. Arifin Ahmad berapa menit lah ya Allah turunkan hujan. Macet semacet-macet. Betapa banyak daerah bumi ini yang tak ada potensi. Ya Allah hancurkan buminya. Ya Allah hancurkan lewat gempa bumi, apalagi gunung meletus, tsunami. Ternyata masih banyak jalan lain bagi Allah untuk menghancurkannya. Jadi inilah tugas kita, memperkuat keimanan yang ada pada diri kita dan memperkuat keimanan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, anak kita, istri, suami, kemudian mengajarkan kepada beramal sholih. Nah, amal sholih ini tadi kalau asal katanya aslaha yang bermakna perbaikan, berarti kebaikan itu dua maknanya. Yang pertama, kebaikan yang fungsinya itu untuk masa yang akan datang, atau fungsinya itu untuk masa lalu tapi untuk juga masa datang. Maksudnya apa? Memperbaiki kejahatan-kejahatan masa lalu. Karena makna aslaha tadi adalah
perbaikan. Perbaikan dari kerusakan yang pernah kita lakukan. Perbaikan inilah yang dimasukkan dalam kategori taubat. Karena taubat itu yang pertama menyesali perbuatan, kemudian menutupi kejahatan yang lalu dengan memperbanyak kebaikan. Apa dulu kejahatan yang pernah kita lakukan? Mencuri. Maka kita tutupi barang orang yang kita curi itu dengan menggantinya, atau mengganti yang lebih baik. Apa saja kerusakan yang kita lakukan lalu kita perbaiki, maka itu maknanya adalah salihat, adalah berbuat kebaikan. Nah, bagi orang-orang masih panjang waktunya, saya positif aja. Bapak Ibu yang menunduk-nunduk ini sebenarnya sedang menghayati apa yang saya sampaikan. Walaupun sebenarnya udah ada yang sampai ke Mekah sana, ada pula yang sampai ke Papua, entah ngapain. Nah, sedang menghayati apa yang saya sampaikan ini. Nah, bagi orang-orang yang beriman, kemudian dia beramal salih, apa ganjaran yang Allah berikan kepadanya? Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka balasan ghairu, ketiadaan, mamnun, batasan atau potongan. Jadi bagi orang-orang yang beriman, semasa hidupnya dia senantiasa beramal salih, maka dia akan diberikan oleh Allah balasan yang tiada terputus-putus. Ajrun ini maknanya adalah balasan atau pahala. Makanya kalau kita menerima zakat atau pemberian orang lain, apa yang kita doakan? Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Semoga Allah memberikan pahala bagi dirimu dan memberikan keberkahan dari harta yang tertinggal, yang tersisa. Wa ja'alahu laka tahuran. Semoga Allah jadikan pemberianmu ini tahuran, sebagai bentuk pensucian. Nah, bagi orang-orang yang senantiasa beramal salih, maka dia Allah berikan balasan dalam bentuk pahala ghairu mamnun, yang tidak ada terputus-putus pahalanya. Makanya dalam hadis itu ada pembatasan, supaya orang-orang yang ketika dia sudah mati pun senantiasa mengalir pahalanya. Yang pertama wawaladun, yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Dia ketika hidup di dunia dia pernah bersedekah, sedekahnya ini senantiasa memberikan manfaat bagi orang lain, maka dia mengalir terus pahalanya. Kemudian ketika dia hidup di dunia, al ilmu yantafa'u bihi, dia punya ilmu, walaupun cuma ilmunya itu alif bata. Jangan sepele dengan alif bata nih Bapak Ibu sekalian. Dia ajarkan anaknya alif bata, kemudian ilmu itu juga diajarkan anak kepada cucunya, cucu kepada cicitnya. Setiap proses pembelajaran itu mengalir terus pahalanya. Kadang kita nih sebagai murid, kadang-kadang yang kita anggap paling berjasa itu adalah guru yang paling terakhir mengajarkan kita. Guru yang levelnya level paling tinggi. Ada orang yang hormat ketika berjumpa dengan guru yang bergelar dosen, yang bergelar profesor. Ada orang yang menghormati gurunya yang bergelar syekh, tapi tak mau menghormati gurunya yang mengajarkan pertama kali alif bata. Apalagi kalau kita mengingat jasa seorang ibu yang dari lisannya kita belajar untuk berbicara. Begitu kecil kita anggap jasa-jasa yang seperti ini, padahal jasa yang seperti itu senantiasa mengalir pahalanya. Bagaimana kita bisa mengenal
hukum-hukum bacaan Al-Quran yang lain sebelum kita mengenal alif bata. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini akan senantiasa Allah berikan pahala yang tak pernah terputus-putus pahalanya. Alhamdulillah, itu dapat saya sampaikan malam hari ini. Sudah 4 kali pertemuan, insya Allah pertemuan yang akan datang kalau ada ilmu yang panjang bisa kita lanjutkan di ayat yang ke-7 dan ayat ke-8, yaitu "Ama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin." Insyaallah kita tutup dengan doa tulis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.